Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur, saudaraku semua, piye kabare? Saya doakan, semoga senantiasa, kita berada dalam lindungan Gusti Allah, serta segala hajat kita segera dikabulkan. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas permainan yang sedang viral, baik di dunia nyata, maupun di dunia maya, yang digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Namun tahukah Anda, filosofi di balik viralnya lato-lato ini menurut Primbon Jawa? Jika tidak tahu, silakan tonton videonya sampai selesai. Bagi yang sudah tahu silakan tonton kembali, semoga menemukan hal-hal unik dalam video ini. Sebelum lanjut menonton, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, terima kasih. Semoga bernilai sedekah. Baiklah, berikut akan dijelaskan, perihal viralnya permainan lato-lato yang akhir-akhir ini sering kita jumpai di mana-mana. Di dunia nyata dan dunia maya. A. Sejarah permainan lato-lato. Pada tahun 70-an, lato-lato booming di Amerika Serikat, meski dengan nama yang berbeda. Lalu di tahun ini pula, permainan ini merambat ke negara-negara Eropa Barat, seperti Italia dan beberapa negara Eropa lainnya. Nama lato-lato sendiri, berasal dari bahasa Italia, yang berarti menyamping. Seperti yang kita ketahui bersama, permainan ini bergeraknya memang ke samping. Jika kita tengok dari sisi alamiahnya, awal mula diciptakannya, permainan ini diperuntukkan kepada pendidikan. Agar siswa mudah dalam memahami benda yang bergerak. Cenderung tetap bergerak, yang mana, setiap tindakannya memberikan reaksi yang sama meski berlawanan. Akan tetapi, yang terjadi saat ini, permainan lato-lato ini sangat mengganggu. Betapa banyak anak-anak kecil yang main lato-lato sampai lupa waktu, main di waktu-waktu banyak orang sedang istirahat. B. Filosofi permainan lato-lato menurut Primbon Jawa. Mari kita mulai dari sudut pandang alamiahnya, di mana setiap ada fenomena yang booming seketika, hal ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Artinya, di balik keviralan mainan itu sendiri, menyimpan banyak misteri. Alam sedang menyampaikan pesan penting kepada kita melalui anak-anak. Seperti dahulu kala, sebelum COVID menerpa dunia, juga booming telolet di kalangan anak-anak, sampai artis ternama. Awal mulanya di Indonesia, namun perlahan, telolet merangkak ke negara-negara tetangga. Begitu pula saat ini, di negeri kita lagi demen lato-lato. Pertanda akan ada kejadian-kejadian besar yang harus diwaspadai bersama. Adapun tanda-tanda peristiwa yang akan terjadi, di balik viralnya lato-lato menurut Primbon Jawa, ialah sudah saya rangkum sebagai berikut. 1. Benturan ekonomi. Sebagaimana yang disiarkan media, sejak Rusia menginvasi Ukraina, negara di Eropa mulai terjadi benturan ekonomi. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, bisa pula terjadi di negeri kita sendiri. Negara Indonesia tercinta ini, jangan pernah meremehkan urusan perut, justru urusannya akan lebih rumit dari masalah apapun. Dari itu, marilah kita semua berdoa, semoga Indonesia diselamatkan dari resesi, meski saat ini sedikit mulai terasa. Semoga Indonesia dijaga oleh Gusti Allah, diselamatkan bangsa dan negaranya. 2. Benturan alam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dimulai sejak akhir tahun 2022, Indonesia dilanda bencana alam yang sangat besar. Mulai dari gempa, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya, dan yang paling parah, gempa yang menimpa saudara kita di Cianjur. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli, bahwa di Indonesia secara umum, akan terjadi bencana alam, seperti gempa, bahkan tsunami. Hal ini disebabkan oleh beberapa titik di Pulau Jawa khususnya, terjadi keretakan, sampai pergeseran lempeng bumi. Untuk itu, marilah kita kembali ke jalan yang benar. Hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Gusti Allah.
Agar alam tidak murka dengan perbuatan kita, laksanakanlah segala perbuatan yang diperintahkan Gusti Allah. Semoga kita semua diberikan keselamatan. Negara kita dijaga dari segala amarah bahaya, baik bencana alam maupun lainnya. 3. Benturan dua kekuatan besar. Mulai sekarang, Indonesia mulai terlihat gejolak politiknya, menjelekkan satu golongan dengan kebencian-kebencian yang tak beralasan. Seolah kemenangan orientasi mereka adalah segala. Lupa bahwa kerukunan bangsa Indonesia jauh lebih utama dari segala-galanya. Potensi ini sangat besar, mengingat sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik. Akan terjadi benturan dua kekuatan besar. Akan terjadi perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin. Sangat beresiko terjadi benturan dan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Lebih parahnya lagi, jika sampai membawa-bawa agama ke dalam ranah politik. Dengan cara membenturkan etnis dengan etnis lainnya. Hal ini sangat disayangkan kalau sampai terjadi. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia sangat mudah untuk diadu domba, diperalat oleh orang yang punya kepentingan. Kalau sampai hal ini terjadi, bukan kemenangan yang diperoleh, melainkan kekalahan bangsa secara hakikat. Meski jagoannya sudah memenangkan pemilihan, oleh karena itu, saya mengajak diri sendiri dan saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, untuk jangan mudah terprovokasi. Jangan mau diadu domba. Jangan sampai terjadi perang saudara. Jangan hanya karena beda pilihan, lantas kita memusuhinya. Perbedaan adalah hal kita sepenuhnya, namun, kerukunan adalah impian kita bersama. Mengingat, kandidat yang akan maju di Pilpres 2024, hanya dua orang yang sangat kuat, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar. Pendukung keduanya sangat kuat. Diprediksi, siapapun yang menang, akan tetap terjadi kerusuhan. Bangsa kita akan terpecah belah menjadi dua. Untuk itu, seandainya bisa diminta, Bapak Ganjar dan Bapak Anies, sebaiknya jenengan jangan maju dulu di Pilpres 2024, jika jenengan benar-benar mencintai rakyat Indonesia. Setidaknya, dari penjelasan-penjelasan barusan, ada 3 hal yang bisa disimpulkan di balik viralnya mainan lato-lato ini. 1. Kita harus mewaspadai resesi yang akan melanda negara kita, yang disebabkan oleh resesi ekonomi dunia. Dampak dari invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini disebabkan oleh keegoisan negara preman, yaitu Amerika Serikat. Pun ketidakpandaian pejabat kita dalam mengelola negara. Tapi hal ini tidak perlu dibahas panjang lebar di sini, karena hal yang paling penting, kita harus pandai mengelola perekonomian. Harus pandai mengatur kebutuhan hidup. Hindari berhutang dalam jenis apapun. 2. Kita harus melestarikan alam Indonesia, utamanya di sekitaran kita. Karena pada dasarnya, bencana alam bisa terjadi karena perbuatan kita sendiri. Seperti merusak lingkungan dan lain sebagainya. Untuk itu mulai saat ini, dan seterusnya, tingkatkanlah kecintaan kita kepada alam di sekitar kita, umumnya negara Indonesia. 3. Kita harus hati-hati, menghadapi tahun politik 2024. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah untuk diadu domba. Karena kita sendiri yang akan rugi. Utamakan kerukunan terus terjalin dengan baik, antara saudara, tetangga dan lain sebagainya. Mungkin inilah hikmah di balik viralnya permainan lato-lato. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk hidup kita sehari-hari. Terakhir, jangan pernah menukar kerukunan dengan kemenangan apapun. Karena kemenangan yang sesungguhnya, ialah kerukunan itu sendiri. Jangan pernah melibatkan agama, ras dan suku dalam bernegara. Kita semua harus bersatu dalam membangun Indonesia. Kita semua saudara sebangsa dan setanah air. Kita doakan, siapa saja pemimpin berikutnya, yang terpilih di 2024, semoga lebih baik dari sekarang. Memikirkan nasib rakyat, mengutamakan dari kepentingan apapun. Amanah, jujur dan giat dalam memajukan negara Indonesia.
Demikian video kali ini, apabila ada penjelasan yang kurang benar, atau bahkan salah, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.